jadi ingat gini, saya suka itu kemudian mengutak-atik jejak digital kita gitu ya, tracking terhadap putusan di MK. Coba kita ingat pada saat pilkada kemarin gitu ya, sengketa. Ada dua hal yang krusial dalam hal berkaitan pilkada. Bayangin kalau ada kandidat yang ternyata karena kita lengah dalam proses untuk melakukan pengawasan, kontrol, identitas seseorang, bisa-bisa orang Korea masuk jadi calon bupati gitu loh. Iya, iya, iya. Iya, apalagi kalau ya itu ya. Ada juga mantan napi kan gitu. Betul, betul. Iya, betul. Iya. Itu bisa menjadi hal yang krusial sebenarnya yang harusnya dilakukan pemerintah sekarang ini, bukan mewacanakan penundaan pileg dan pilpres, tapi fokus mengantisipasi ini kan sebenarnya. Iya, apa ya tadi ya kan pemetaan ya, makanya tadi kan yang di perbincangan sebelumnya kan ada tim kerja bersama sebetulnya pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu untuk memetakan tadi nih potensi-potensi, misalnya potensi himpitan tahapan, potensi kompleksitas itu seperti apa gitu ya, termasuk juga misalnya kalau ternyata 2024 masih ada pandemi, itu kan harus dipikirkan begitu ya, itu akan seperti apa. Nah, tim kerja bersama ini nanti yang akan mencoba mencari jalan keluarnya gitu. Apakah dibutuhkan kerangka regulasi di level undang-undang, apakah cukup hanya dengan PKPU begitu ya. Karena memang ada beberapa hal-hal yang sebetulnya penting untuk bisa ada penguatan dari sisi undang-undangnya gitu. Jadi kan tidak bisa semuanya diserahkan kepada KPU saja gitu ya, karena KPU pun ketika bekerja juga harus merujuk pada undang-undang yang ada di atasnya. Karena rawan digugat gitu ya kalau kemudian KPU-nya membuat sesuatu begitu ya. Contohlah 2019 yang lalu ada Sipol begitu ya. Inisiatif KPU membuat pendaftaran partai politik itu lebih tertata dengan memanfaatkan teknologi informasi, tapi karena tidak diatur di Undang-Undang Pemilu digugat gitu ya, dan kemudian dibatalkan. Nah, penguatan-penguatan itu tuh yang sebetulnya penting supaya jangan sampai di tengah jalan ada perbedaan persepsi. Misalnya kemarin ketika pilkada kan contohnya tadi calonan mantan terpidana gitu ya kan, persepsi antar penyelenggara pemilu sendiri bisa berbeda gitu ya, karena tidak ada di undang-undangnya juga tidak ada yang memperkuat itu gitu. Jadi kan penting sebetulnya supaya tidak ada perbedaan persepsi itu. Kan hukum itu kan sebenarnya diupayakan untuk tidak multitafsir ya, tidak boleh karet, dia harus jelas gitu ya. Meskipun sebenarnya sudah dia jelas lah, tapi ya. Iya. Nah, tapi begitu, ini jadi, ya. saya agak ini ya, sekali lagi saya mencoba ini membuka-buka ini ya, putusan di MK kemarin itu kan menarik sebenarnya menjadi pembelajaran kita ya. Dari ada lebih 100 masuk, tapi kan ada 40-an yang kemudian diproses, 16 putusan yang kemudian dikabulkan gitu ya. Menarik ini sebenarnya adalah, saya sebenarnya begini, idealnya kan orang yang data di MK itu tidak menjadi data MK sendiri gitu loh. Jadi biar dia menjadi data publik, termasuk juga menjadi bagian dari bukti bagi DPR sebagai pembuat kebijakan, pembuat undang-undang gitu ya, harusnya menjadi rujukan gitu. Nah, kalau kita petakan ini kan tadi nih, misalnya apa sih yang paling banyak masuk dalam sengketa di MK selain tadi disebut ya soal yang diuji sipol gitu ya. Soal apa tadi? Ya kalau pilkada soal kandidat bermasalah juga gitu ya. Yang menarik sebenarnya kan gini. Kita lihat bahwa ternyata putusan itu di sana tidak dijadikan referensi. Sekaligus untuk pertanyaan saya untuk solusi teman-teman dari Perludem gitu ya. Kira-kira apa yang harus kita dorong kepada DPR? Ini kan saya belum membaca, saya utak-atik pembahasan di DPR itu hampir tidak pernah menyinggung soal database ya, konstruksi yang ada di MK. Kecuali kalau ingin merubah putusan dari MK dianggap mengganggu, itu kemudian dia perdebatkan. Tapi kalau misalnya gini, kita lihat putusan di MK kemarin masih ada berkaitan dengan soal profesionalisme penyelenggara. Itu ada juga tuh, soal KPPS sampai misalnya Kalbar gitu ya, itu masih di ini. Lalu kemudian ada soal penghilangan, dan boleh jadi terjadi nanti lagi persoalan terulang-ulang, penghilangan hak suara misalnya yang ada di Konawe Selatan gitu ya, di Konawe Utara gitu ya. Kita lihat ini. Lalu kemudian ada juga di Maluku Utara kan terjadi, atau perampasan TPS di Papua. Ini kan semua kasus gitu loh. Kasus yang kita berharap pemilu 2024 itu tidak terjadi. Termasuk yang kasus di yang warga negara Amerika gitu ya.
atau ini lagi-lagi di yang kandidat juga ada yang masih ternyata bermasalah hukum itu. Ini gimana sebenarnya teman-teman di kalau aku sih sebenarnya kepingin bahwa mungkin secara umum tidak direvisi gitu ya, tapi hal ini kan harus diatasi nih supaya kemudian lagi gitu kan kita selalu menyebut impiannya adalah pemilu berintegritas untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas gitu kan. Nah kalau gini gimana? Ya apa ya memang begini Pak Sian. Jadi kalau kita melihat merujuk pada putusan-putusan MK gitu terkait dengan perselisihan hasil tadi ya terkait misalnya ada hal-hal tadi soal mantan terpidana, terus misalnya ada masalah kewarganegaraan. Sebetulnya kalau Bawaslu itu kan menyebutkan bahwa 3 pelanggaran pemilu yang paling sering muncul itu ada politik uang, netralitas ASN, sama permasalahan daftar pemilih tetap ya DPT itu yang biasanya selalu berulang saat pemilu kita. Nah, nah kita kembali lagi sebetulnya melihat undang-undang kita itu apakah sudah sudah memberikan misalnya soal politik uang begitu ya. Kan memang di undang-undang pemilu disebutkan yang memberi dan yang menerima bisa dipidana gitu ya, bisa bisa dipidana. Tapi sulit sekali gitu bisa menemukan itu gitu loh, karena yang namanya politik uang dapat duitnya orangnya susah didapat gitu. Iya betul. Misalnya ditanya mana alat buktinya dikasih uang 100.000 ya, uangnya misalnya sudah dipakai gitu ya untuk beli apa. Jadi kan sulit sekali. Jadi kita tuh ketentuan pidananya banyak gitu ya, tapi apakah itu efektif gitu ya? Apakah misalnya bisa memberikan efek jerah dan sebagainya? Apakah tadi misalnya soal politik uang bisa memberikan bisa menindak aktor intelektualnya gitu ya? Karena kalaupun ada biasanya kan ya aktor-aktor lapangan begitu ya, tim-tim lapangan yang ditindaklanjuti gitu kan, aktor intelektualnya gitu. Kalau misalnya ditanya apakah si orang yang ditangkap ini misalnya bagian dari tim kampanye, kan bisa saja berkilah, oh bukan, kan kita menyerahkan nama tim kampanye ke KPU, nama dia nggak ada gitu. Jadi ya kurang efektif gitu ya. Ketentuan pidana kita kan banyak sekali, tapi ya tadi tidak menyentuh, belum mampu menyentuh ke akar permasalahan gitu. Persoalan DPT kita juga kompleks gitu ya, tadi ya mulai dari proses pemutakhiran dari awal, sumber data mengintegrasikan data kependudukan dengan data KPU itu kan juga. Nah sebetulnya KPU sekarang itu diamanatkan oleh undang-undang melakukan daftar pemilih berkelanjutan gitu ya. Jadi mau tidak ada pemilu, daftar pemilih itu harus selalu update gitu ya, harus selalu update. Nah, tapi untuk bisa meng-up-to-date ini kan harus juga ada integrasi data dengan Dukcapil gitu ya, memberikan datanya secara berkala. Nah, tapi permasalahannya Dukcapil ini tidak diwajibkan untuk memberikan data secara berkala ini gitu. Jadi di undang-undang itu hanya disebutkan data ini diberikan ya menjelang pemilu. Padahal dengan data berkelanjutan ini bisa memotong tadi tuh tahapan yang berhimpitan-himpitan tadi, bisa memotong dan menyederhanakan lebih efektif gitu ya. Nanti ya tidak harus dari nol misalnya, karena datanya selalu dimutakhirkan, tidak harus dari nol, misalnya tidak perlu lagi coklit datang ke rumah-rumah karena datanya sudah lebih terakhir. Jadi memang ya tadi tidak bisa semuanya diserahkan ke KPU gitu ya. Nah, ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2019 yang sebetulnya di putusan itu tuh menyatakan bahwa pemilu itu sebetulnya pemilu serentak itu tidak hanya 5 kotak, jadi ada pilihan-pilihan lain gitu ya. Nah, di putusan itu sebetulnya MK menyebutkan bahwa dalam kita menentukan mau pemilunya yang mana nih, keserentakan jenis yang mana, ada hal-hal yang harus dipertimbangkan. Pertama misalnya harus melakukan simulasi yang yang masif gitu ya, supaya ya tahu kita simulasi dulu gitu ya, kita simulasikan dulu nanti sehingga kita tahu potensi kerumitannya di mana. Yang berikutnya adalah memperhatikan beban kerja penyelenggara. Jadi jangan sampai beban kerja penyelenggara itu tidak wajar gitu loh. Mereka kelelahan gitu ya, tadi kompleksitas, himpitan tahapan gitu ya dan sebagainya, itu harus diperhatikan. Lalu juga kemudahan bagi pemilih juga harus diperhatikan. MK menyebutkan seperti itu gitu ya. Tadi misalnya ada surat suara tidak sah, kan sebetulnya juga bisa dikatakan sebagai kita asumsikan ya pemilih sulit gitu ya, kan tinggi sekali angka suara tidak sah gitu ya, padahal
kalau merujuk ke standar yang dianggap wajar secara internasional, suara tidak sah itu ya 3-4% saja gitu ya. Nah, sementara kita 11%, untuk DPD 19%, itu kan artinya cukup tinggi. Jadi kemudahan pemilih juga harus menjadi diperhatikan supaya pemilih itu dalam memberikan hak suaranya, kedaulatannya ya juga tidak rumit. Nah, ini yang tidak ini sebetulnya kan kondisi hukum baru ya, karena kan itu dari putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini yang harusnya dipedomani oleh, walaupun tidak melakukan revisi ya, diputuskan tidak ada revisi, tapi tetap harus dipedomani menuju 2024. Jadi tidak bisa misalnya ya sudah tahapannya samakan saja dengan pemilu 2019 yang lalu gitu, karena undang-undangnya tidak diubah. Menurut saya tidak bisa seperti itu, karena kita banyak sekali lembaga-lembaga yang melakukan evaluasi. Sebenarnya problem itu kan kita sudah tahu nih, gitu kan? Masa betul. gitu loh, kan? Betul, iya. Agak logikanya kan saya nggak nyambung gitu loh. Kita udah paham nih setiap tahun terjadi ini, setiap pemilu ini gitu kan. Saya kemudian misalnya soal DPT gitu ya, saya lupa negara apa. Saya pernah berdiskusi dengan Prof. Pasonto gitu ya, yang kemudian merujuk bahwa sebenarnya DPT itu gampang gitu ya di ini. Jadi katanya Roma kan waktu tidak cerita gitu ya. Itu kan misalnya capil kita di sini lah, itu dia kemudian update tiap hari, lalu kemudian itulah include masuk untuk mengecek langsung DPT gitu ya. Jadi dia update betul terus. Nah, kita tadi betul tidak sinkron kan? Ya nggak sinkron. Capil merasa ya saya kerja di sini saya sendiri nih. Akhirnya, betul. Padahal ya belum lagi misalnya ada syarat wajib punya KTP elektronik gitu ya. Padahal ya waktu itu kita pernah riset kan Pak Syam dengan masyarakat adat waktu itu di Bulukumba ya Pak Syam ya. Dengan teman-teman Kopel misalnya mereka masyarakat adat itu ada yang misalnya sulit mendapatkan KTP elektronik gitu ya. Itu kan juga masih jadi PR nih gitu loh. Ada kewajiban syarat KTP elektronik tadi. Ya. Sebenarnya kan kalau soal, saya selalu memproteksi ya, kalau soal adat ini kan diskusinya lain gitu ya. Kalau soal adat ini kan menghargai nilai-nilai mereka gitu. Sebenarnya ada cara. Jadi misalnya kita ambil kaja, meskipun kemarin ini sudah ada mobilisasi untuk menggunakan KTP elektronik ya, tapi kan mau saya kalau menghargai, karena ini soal keyakinan gitu ya, mereka tidak mau dipoto, kan sebenarnya ada solusi. Seingat saya di tahun 90-an dia punya kartu identitas sebenarnya, dan itu diakui oleh negara gitu ya, yang kayak di Papua Noken Noken sih, kayak ada saat itu dalam lembar kertas gitu ya, dan itu tercatat. Ini banyak solusi lah sebenarnya. Poinnya kan bagaimana kemudian hak warga itu kan tidak hilang kan secara sengaja oleh negara kan di situ yang bisa di ini gitu. Nah, cuma memang ini kan problem soal DPT, kemudian soal politik uang gitu ya, yang saya tidak terpaham. Mungkin ada solusi yang bisa, karena kan sekali lagi ini adalah problem yang terus terjadi dan tidak mungkin kita biarin gitu ya. Nah, sehingga mungkin ada solusi apa di tengah situasi, bagaimana misalnya gimana sih cara mendesakkan DPR untuk bersama-sama pemerintah untuk mengatasi persoalan ini tanpa kemudian merubah undang-undang yang begitu luas gitu ya. Ini yang menurut saya perlu kita ini gitu. Ya, salah satu kendala kita kan adalah soal pelaporan dana kampanye itu, Pak Syam, yang kita tuh tidak laporan dana kampanye yang diserahkan ke KPU itu kan formalitas gitu ya, hanya formalitas. Jadi kita tidak bisa menilai sejauh apa transparansi dan akuntabilitasnya itu, karena audit yang dilakukan oleh akuntan publik pun juga hanya sebatas audit apakah misalnya nilai besaran sumbangannya tidak melebihi limit yang ada di undang-undang gitu ya. Tapi kita misalnya ada di dana kampanye itu misalnya ada laporan jasa misalnya 10 juta. Nah, kita kan tidak tahu jasa 10 juta ini apa sih gitu loh. Jadi tidak ada tuntutan untuk supaya peserta pemilu itu menghadirkan laporan dana kampanye yang transparan dan akuntabel sehingga mencegah praktik-praktik ilegal tadi gitu ya, yang mahal gitu, lalu biaya-biaya kampanye yang juga mahal gitu ya. Nah, itu yang belum mengarah ke sana. Apalagi sekarang kan juga kalau di undang-undang itu yang diwajibkan untuk melaporkan dana kampanye kan sebetulnya terakumulasi di partai politik. Nah, sementara caleg kan juga mereka berkampanye sendiri gitu ya. Mereka melakukan kampanye untuk dirinya sendiri yang pencatatannya itu mereka tidak wajib melaporkan itu ke KPU gitu. Sehingga
kita tidak tahu sejauh apa pengeluaran dan pemasukannya dia, karena yang diserahkan Kalau itu hanya istilahnya laporan partai kalau politik. Desarif itu ini, kalau dana partai politik itu hanya dia yang tahu dan maha kuasa. Iya, betul. Iya, itu tadi. Jadi sulit untuk bisa apa ya mengeceknya, tracking dan sebagainya, itu masih sulit lah kita untuk bisa tahu ya secara transparan dan akuntabel tadi itu. Ya, Toh makasih. juga misalnya ya. Ya, ini luar biasa ya. Saya sekali waktu. Tapi poin besar ini kan kita baru membicarakan teknis saja. Kan teknis itu berkontribusi pada kualitas kan. Ternyata teknis saja kita sudah menemukan banyak jelimet dari jumlah pemilih. Oke, enggak bisa. Itu namanya jumlah penduduk harus punya hak pemilih ketika memenuhi syarat gitu ya. Dan ini harus dicarikan solusi. Kita punya sampai 100 berapa tadi? Kita punya 193 juta dan tentu akan bertambah nih. Bertambah. Kemarin pemilu 2015 bertambah 2 juta kan, 2,4 juta. Kemudian TPS dan macam-macam. Tapi yang implikasi menarik tadi itu adalah karena bersamaan pileg, meskipun berbeda waktu gitu ya, tapi tahunnya sama, itu adalah pilkada. Ada hal yang harus diantisipasi adalah soal bagaimana ketika itu bersamaan. Udah mumet di pemilunya, presnya ternyata masuk di pilkada gitu ya. Nah, sekali lagi pertanyaan saya terakhir adalah berkaitan dengan lagi-lagi kembali ke DPR gitu ya, Komisi 2. Tadi disebut ada tim kerja gitu ya. Dan kita di masyarakat sipil nih misalnya, apa yang harus kita lakukan untuk kemudian, karena sekali lagi problem kita sudah punya data, Bawaslu sudah punya data, 3 persoalan besar, KPU sudah punya data. Kalau kita merujuk di data MK juga sudah ada data gitu ya. Ini semua kalau kita kompilasi problem besar itu untuk kemudian sepahit-pahitnya seminimal mungkin ini apa yang kita bisa lakukan untuk kemudian supaya persoalan itu minimal bisa teratasi, tidak sama dengan pemilu 2024 2019 kemarin. Itu gimana teman-teman dari Perludem? Ya, minimal yang saya rasa masyarakat sipil bisa lakukan adalah tadi ya menyampaikan, mengingatkan ya lemah-lemahnya iman, tentu mengingatkan mereka supaya ayo cepat bekerjanya gitu, supaya tidak terlalu mepet. Ini sudah Agustus, sudah mau akhir Agustus gitu ya, tahapannya kan sudah mau mulai. Dan tadi salah satu di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2019 itu MK juga menyebutkan bahwa partisipasi publik itu harus dilibatkan dalam menentukan gitu ya. Jadi tidak bisa misalnya tim kerja bersama ini misalnya bekerjanya tertutup gitu. Masukan-masukan publik menurut saya juga harus didengar gitu ya. Tadi kan kita ada fakta-fakta misalnya tadi kerumitan, surat suara tidak sah, itu kan harus jadi dasar pertimbangan mereka dalam melakukan evaluasi dan menentukan jalan keluarnya seperti apa gitu. Jadi keterbukaan itu penting gitu ya, sehingga kita karena kan sekarang kita tidak tahu gitu, belum tahu progresnya sudah sampai mana gitu ya, sehingga masukan-masukan yang mau kita berikan juga ya kita belum tahu hasil kerjanya seperti apa gitu Pak Syam. Ya, ini luar biasa. Maaf ya, saya sekali waktu. Makasih Mbak Ninis, ini diskusi kita gitu ya. Paling tidak saya mencatat tadi bahwa dari berbagai problem ini tambahan tadi berkaitan dengan soal transparansi gitu ya. Ya, DPR memang harusnya menjadi pelopor transparansi. Bagian dia pengawas kok bisa gini gitu ya. Tapi menjadi catatan itu berkaitan dengan soal tim kerja. Harusnya bekerja cepat, maksimalisasi waktu. Kan DPR tidak ada alasan sebenarnya bisa rapat online dan macam-macam. DPR sekarang difasilitasi laptop, bahkan barusan dia diberi notebook baru kemarin loh pengadaan lagi sampai 8 miliar gitu. Jadi iya betul. Tidak ada alasannya. Tidak ada alasan mereka untuk tidak bekerja gitu ya. Jadi saya kira kita ini jangan membangun wacana yang tidak produktif gitu ya. Tapi mari bersama masyarakat sipil, masyarakat publik semua yang peduli terhadap demokrasi